Guys Aquatic, makasih ya teman-teman buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Di vlog kali ini saya akan update lagi ya tentang perkembangan akuarium air laut saya setelah 2 minggu ya teman-teman. Jadi setelah hari ke-14 ya, pasnya hari ke-14. Nah seperti ini. Tapi sebelum itu sedikit disclaimer ya teman-teman. Jadi video-video vlog saya ini saya buat sebagai dokumentasi ya, dan buat saya sendiri, dan mungkin bermanfaat buat teman-teman yang lain tentang bagaimana proses saya memelihara akuarium air laut ya teman-teman. Jadi berapa kali saya sudah mencoba ya teman-teman, dan terus terang sampai sekarang pun saya masih terus belajar terus ya, karena saya juga masih pemula dan baru belajar juga akuarium air laut. Jadi kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin salah, mungkin teman-teman bisa kasih komentar di bawah ya, di bawah video ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah komen di video saya sebelumnya ya teman-teman. Nanti saya akan bahas kenapa saya masukkan ikan ya teman-teman. Jadi ini lebih ke cara saya bagaimana mencycling akuarium air laut ini. Jadi sekedar informasi aja teman-teman, jadi saya melakukan proses cycling ini dengan metode fishless cycling ya teman-teman. Jadi fishless cycling artinya tanpa ikan. Nah saya pakai larutan ini ya teman-teman. Ini sebenarnya sumber amonia, tapi kalau di sini ini dibilang nutrien ya, nutrien for fishless cycling. Nah ini nutriennya, dan kemudian saya pakai juga bakteri starter pasangannya dari ini. Jadi ini adalah produk dari Brightwell ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngikuti panduannya dari websitenya Brightwell, teman-teman bisa cycling akuarium itu dengan cepat ya, dengan cepat. Artinya cycling di sini adalah terbentuknya bakteri. Bakterinya itu telah berhasil untuk mengubah dari ini amonia, sebenarnya bisa dibilang amonia ya, menjadi nitrat ya. Nitrat sebagai produk bukan produk terakhir ya, produk yang ada di akuarium ini ya teman-teman. Senyawa nitrogen yang ada di akuarium ini yaitu nitrat. Nah ketika nitrat itu sudah mencapai kadar tertentu, maka bisa dibilang sudah terjadi proses cycling. Walaupun cycling sendiri itu tidak akan pernah berhenti ya selama sumbernya masih ada. Namanya cycling ya, dia akan terus berputar selama salah satu sumbernya masih ada, maka dia prosesnya akan selalu berputar ya, tidak ada proses yang berhenti ya. Kalau sudah berhenti artinya ada salah satu komponen, misalkan amonia ya. Kalau sudah nggak ada amonia di akuarium teman-teman, berarti nggak ada lagi yang diproses atau diubah lagi menjadi nitrat. Jadi dari amonia ke nitrat. Nah kalau amonia udah nggak ada, berarti apa yang mau diubahkan? Berarti cyclingnya ya sudah terhenti sampai ke situ. Kalau sudah nggak ada, berarti ya kalau udah nggak ada amonia, jadi nggak akan terjadi proses cycling kalau nggak ada salah satu komponen yang ada di proses cycling itu ya teman-teman. Jadi amonia itu salah satu komponennya ya teman-teman yang diperlukan dalam proses cycling. Nah dan juga adanya bakteri yang mengubah amonia menjadi nitrit, dan kemudian nitrit menjadi nitrat, dan kemudian ada bakteri lagi yang mengubah dari nitrat menjadi nitrogen lagi ya. Nah nitrogen lagi nanti dia akan diperoleh dari makanan ya teman-teman. Bisa jadi dari proses dari koral, atau mungkin makanan dari ikan, atau kotoran dari ikan. Nah itu adalah sumber dari amonia, atau mungkin dari hasil aktivitas dari koral.
Nah itu semuanya kan akan pada akhirnya menjadi amonia ya teman-teman. Ketika misalkan ada koral yang mati atau kayak gimana di akuarium teman-teman, nah itu jadi salah satu sumber untuk amonianya. Nah di visual cycling, ya ini salah satu sumber amonianya teman-teman. Dan untuk visual cycling ini teman-teman harus punya tester ya, terutama teman-teman test kit ya. Test kit ini sangat penting untuk mengetahui kondisi dari parameter di akuarium teman-teman. Jadi teman-teman nggak akan salah. Nah di hari ke-8 sebelum saya masukkan ikan ke akuarium, saya sudah testing ya teman-teman. Jadi semuanya sudah mencapai kadar yang aman buat ikan. Contohnya amonia kemarin saya testing 0, kemudian ini ya, kemudian untuk nitratnya itu di angka 10 ppm ya teman-teman. Jadi bisa saya bilang sudah terjadi proses pengubahan dari amonia ke nitrat, dan itu sudah mulai proses cycling berjalan ya teman-teman. Oke, dan kemudian ikan. Nah ikan, kemarin ada komentar yang menarik ya buat saya ya, kenapa saya masukkan ikan ini ya, ikan botana. Nah botana ini salah satu jenis ikan yang bisa saya bilang cukup susah ya teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman dapatnya botanya itu dari nelayan yang baru ngambil dari laut. Karena botana ini aslinya dia itu makan tumbuhan teman-teman ya, jadi kayak angguran itu. Dulu saya pernah punya botana ya, dia suka makan angguran, terus lumut juga dia suka. Dan ikan teman-teman botana ini dia paling enggak sudah adaptasi dengan makanan lain ya, selain tanaman ya teman-teman. Harus paling enggak harus sudah adaptasi dengan pelet ya. Jadi ini botana ini sudah ada di akuarium saya sebelumnya, sudah hampir 5 bulan ya teman-teman ya. Jadi dia sudah adaptasi dengan pelet, dan dia sudah cukup adaptasi lah dengan kondisi air di akuarium saya dan di sini. Nah ini sudah seminggu ya teman-teman. Jadi perkembangan seminggu setelah saya masukkan, jadi saya sudah masukkan ikan balong juga dan botana. Nah botana ini kalau teman-teman mau masukkan botana, paling enggak dia harus ini ya, harus sudah makan pelet ya teman. Jadi gampang untuk ngasih makan. Kalau masih tergantung makan lumut atau makan tanaman-tanaman gitu, masih susah teman-teman. Ada kemungkinan besar dia akan mati. Tapi botana ini sudah lama survive ya di akuarium saya, jadi sudah hampir 6 bulan, 5 bulan lebih ya. Jadi sudah survive, dan seminggu ini ada di akuarium ini juga sudah survive. Nah jadi saya nggak terlalu khawatir lah dengan kondisinya ya teman-teman. Jadi kenapa saya masukkan ini ya teman-teman, ikan di hari ke-8 ya teman-teman. Nah salah satunya adalah karena kita harus tetap mensuplai amonia ya teman-teman. Jadi selama amonia itu ada dan bakteri ada, maka dia akan selalu diproses menjadi nitrat ya teman-teman. Akan diubah menjadi nitrit, kemudian nitrat, dan kemudian akan dirubah menjadi nitrogen ya dengan bakteri anaerob. Cuman saya nggak tahu juga indikator untuk bagaimana anaerob itu sudah terbentuk, karena ini bakterinya memang kita nggak bisa lihat juga, dan kita juga susah tahu ya gimana kalau bakteri ini udah terbentuk di karang atau enggak. Tapi yang jelas kita sudah bisa memantaunya dari hasil prosesnya ya teman-teman. Jadi hasil prosesnya kalau sudah terbentuk nitrat dari hasil penguraian ini ya, mungkin kotoran ikan, terus kemudian hasil napas dari ikan juga, kalau nggak salah juga mengeluarkan ini ya, amonia juga ya, itu menjadi nitrat, maka sudah terjadi proses dari cycling itu sudah terjadi ya, intinya seperti itu ya teman-teman.
Jadi kenapa saya masukkan ikan? Salah satunya sebagai sumber amonia di hari ke-8 ya teman-teman. Jadi itu. Jadi saya bukan fishless cycling lagi di hari ke-8, tapi jadi fish cycling ya teman. Jadi cycling dengan ikan ya, jadi seperti itu. Nah, yang menarik ini sangat menarik buat saya karena kenapa? Nah, karena hasil tesnya ini cukup membuat saya tertegun ya teman-teman, tertegun dan berpikir keras. Tertegun dan berpikir keras. Nah, di sini saya cuman melakukan 2 testing ya teman-teman. Jadi tes nitrat sama tes fosfat ya teman-teman. Nah, tes nitrat sama tes fosfat. Nah, seperti teman-teman lihat di sini. Ini tes nitrat ini cukup membuat saya terheran-heran ya. Karena dalam 1 minggu terjadi peningkatan nitrat yang luar biasa ya teman-teman. Luar biasa itu kenapa? Karena di minggu sebelumnya nitrat itu dia masih di angka 10 ya teman-teman ya. Di angka 10 ya teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini. Nah, sekarang naik jadi 100 teman-teman. 100 ppm sekarang, mungkin malah lebih ya. Jadi seperti teman-teman ini 100 ppm. Nah, jadi indikasinya apa kalau gitu ya? Padahal di dalam akuarium saya ini cuman ada ikan 4 ekor ya teman-teman ya, sama 1 anemon. Kenapa nitrat bisa naik sebegitu menggilanya sampai 100 ppm di air dengan volume 160 liter ya kurang lebih ya. Nah, ini membuat saya bingung juga. Intinya bahwa terjadi proses pengubahan dari amonia itu juga terjadi benar-benar terjadi ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat juga di sini. Jadi ini protein skimmer saya walaupun hasilnya basah ini cukup ini ya teman, cukup membuktikan bahwa terjadi ini ya teman-teman. Memang ada kotoran ya di akuarium ini. Jadi kotoran-kotoran dari ikan 4 ekor itu cukup membuat protein skimmer ini bekerja kembali. Karena protein skimmer ini memang kadang agak ngaco ya teman-teman. Kadang bisa dapat, kadang bisa juga enggak, gampang disetting, kadang juga enggak. Nah, ternyata setelah hari ke-14 ini mungkin sekitar 3-4 hari yang lalu, jadi di hari ke-10 mungkin ya sudah ada terbentuk dari hasil skimnya ya, hasil skimmingnya ya, seperti teman-teman di sini. Seperti itu. Dan kemudian lonjakan dari nitratnya ini jadi 100 ppm. Gimana ngatasinya ya teman-teman ya kalau kayak gini ya. Nah, fosfatnya juga saya testing. Nah, fosfat ini saya agak susah ini bacanya ya teman-teman ya. Kalau baca di sini ini nggak mungkin 0 ya. Kalau baca di sini mungkin ini sekitar 0,1 atau 0,25 ya teman-teman ya, antara itulah. Jadi di atas 0 atau mungkin 0,03. Saya susah banget bacanya ya, karena nggak terlalu ada perbedaan. Jadi mungkin sekitar di 0,1 ya teman-teman ya, di 0,1 0,25 lah di antara itu. Jadi fosfatnya cukup tinggi ya teman-teman ya. Jadi ini di minggu kedua padahal dengan kondisi ikan yang cuma 4 ekor. Nah, jadi seperti itu teman-teman perkembangan setelah minggu kedua atau hari ke-14 ya. Jadi memang terjadi proses cycling yang cukup signifikan. Karena seperti teman-teman lihat ini hasilnya 100 ppm ya nitratnya ya. Nah, terus kemudian gimana caranya untuk menurunkan nitrat ya. Jadi kalau dari pengalaman saya sebelumnya, dari metode yang cukup cepat untuk menurunkan nitrat itu dengan refugium ya teman-teman. Tapi kali ini saya nggak akan coba refugium karena pertama saya mau mencoba
cara lain yang dulu saya pernah coba ini pakai ini ya, pakai carbon dosing ya, carbon source. Jadi ini yang saya pakai karena ini masih lumayan banyak ya. Jadi ini promote rapid natural phosphate and nitrate reduction. Jadi ini kalau kita pakai carbon source ini intinya kita ngasih makanan ke bakteri ya, bakteri. Nah, bakteri itu nanti akan menguraikan nitrat dan fosfat. Nah, dan hasil dari penguraian itu akan di skim lewat skimmer ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman carbon dosing entah pakai Nopox atau pakai ini review full atau pakai vodka atau pakai gula, teman-teman harus punya ini ya, harus punya skimmer yang mumpuni ya, karena prosesnya nanti dia akan diangkut di skimmer ya teman-teman. Jadi saya akan coba itu. Nah, salah satu cara yang lain apa ya, ekspor nitrat ya teman-teman. Ekspor nitrat itu bisa dengan cara kita setup refugium yang tadi saya sebutkan, itu termasuk salah satu cara untuk ekspor nitrat. Kita ekspor nitrat dengan memelihara ceto. Nah, cetonya nanti nitratnya akan dirubah dan digunakan ceto sebagai salah satu bahan fotosintesis ya teman-teman. Otomatis nanti cetonya makin lama makin banyak ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ekspor nitrat. Dan juga produk dari Brackwell juga setahu saya yang digunakan untuk ekspor nitrat, dia dalam bentuk ini ya, untuk kayak media bakteri itu. Cuman nggak tahu saya sistemnya seperti apa, apakah dia nanti akan menumbuhkan bakteri di sana atau langsung menyerap nitrat ke medianya, itu saya juga kurang tahu. Tapi itu intinya ada. Dan jadi ada cara dari pakai carbon dosing untuk ngeluarin nitrat. Untuk fosfatnya bisa pakai Roapos, cuman saya belum pernah nyoba. Saya baca-baca literasinya seperti itu. Kemudian refugium udah ya, pakai carbon source. Kemudian ada, terus kemudian ya ekspor itu bisa pakai refugium, terus bisa pakai cetoreaktor sama aja ya, atau bisa pakai alga ATF ya, alga terus scrubber. Teman-teman pernah info saya soal itu, jadi mungkin saya akan pakai salah satunya. Dan mungkin cara lainnya teman-teman yang mungkin bisa kita coba ya untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan, karena saya belum ada rencana ini ya, rencana untuk memasukkan koral ya teman-teman, karena saya sudah pindah ini ya teman-teman, akuarium saya sebelumnya, dan saya pakai untuk karantina, dan itu sudah ada di luar ya teman-teman. Nanti saya akan update di video setelah video ini. Nah, jadi mungkin dalam 1 bulan ini saya akan coba ini ya teman-teman, carbon dosing, sama saya akan coba nyalain lampu. Nah, lampu ini kan sudah saya pindah nih ke sini teman-teman. Ini sudah saya pindah. Nyalain dulu. Oh, udah mati. Berapa ini? Oh, udah mati teman-teman. Sudah mati ya. Oke, jadi lampu sudah saya pindah ini, dan saya mau coba, saya akan nyalakan lampu ini mungkin sekitar 8 jam sehari ya teman-teman, mengikuti dari jadwal dari lampu ini. Nah, kita akan coba lihat apakah nanti akan terbentuk lumut atau enggak ya teman-teman. Jadi lumut itu salah satu cara untuk ekspor nutrien juga ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita nyalakan lampu, kemudian ada nitrat tinggi, fosfat tinggi, ada cahaya, otomatis nanti harusnya ya akan terbentuk lumut. Nah, lumut ini salah satu cara kita untuk
ekspor nitratnya. Ini yang mungkin dilakukan teman-teman saat proses cycling itu ya ini ya, kalau kita nyalakan lampu ya teman-teman. Cuman nantinya akhirnya di akuariumnya jadi kotor. Nah, akuarium kotor ini biasanya di awal-awal setup akuarium ini dinamakan ugly stage ya teman-teman. Ada teman-teman yang suka ugly stage, ada yang juga nggak suka ugly stage. Nah, saya termasuk salah satu yang nggak suka ya teman-teman. Jadi makanya saya biasanya proses cycling itu saya nggak pernah nyalakan lampu sampai saya masukkan coral. Jadi lumutnya pun nggak terlalu. Tapi kali ini kita akan coba nyalain ya teman-teman. Dalam 2 minggu ke depan ini saya akan nyalakan lampu, kemudian saya akan ini ya, akan carbon dosing, dan kita akan pantau lagi seminggu ke depan bagaimana, apakah ada penurunan nitrat atau tidak, apakah proses ini berhasil menurunkan nitrat atau tidak. Tapi kalau dari analisa saya mungkin akan susah ya teman-teman, karena akuarium sudah terisi ini ya, terisi ikan, dan ikan ini salah satu sumber amonia yang paling tinggi ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen nitrat tinggi, teman-teman harus pelihara ikan ya. Ikan 4 ekor aja ini sudah bikin nitrat jadi 100 ppm ya selama seminggu ya, naik 10 kali lipat dari minggu yang lalu. Oke teman-teman, jadi itu aja ya teman-teman, saya akan yang sudah saya bahas di vlog kali ini. Jadi untuk 1-2 minggu ke depan saya akan melakukan carbon dosing sama melakukan saya akan nyalakan lampu. Kita coba tes apakah lumutnya muncul apa tidak gitu ya. Itu intinya seperti itu ya teman-teman dalam proses cycling ini. Jadi seperti itu buat teman-teman yang mungkin yang mau setup akuarium, teman-teman harus pelajari lagi ya tentang cycling ya. Jadi kalau lihat video saya ini jangan langsung diikuti aja teman-teman. Simak video saya dari awal sampai akhir ya, biar tidak ini ya, biar tidak apa namanya, tidak berbelok-belok, biar tidak teman-teman asal ngikuti ya. Itu saran dari saya. Jadi itu aja teman-teman, kita akan pantau lagi ya seminggu atau 2 minggu ke depan gitu. Kalau ada perubahan yang signifikan saya akan update di video ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.